Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam batas waktu yang telah ditentukan. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Dwi Supriyadi SPD MPD yang telah membantu kami baik secara moral maupun secara materi. Terima kasih pula saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan yang telah mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya dari perwakilan kelompok 2 Muammar Kadfi akan menjelaskan tentang 2 topik pembahasan, yaitu topik pertama berbicara masalah konsep dan komponen silabus berbasis kompetensi, dan topik yang kedua perumusan kompetensi dasar. Baik, kita langsung saja masuk dalam topik pembahasan pertama, yaitu konsep dan komponen silabus berbasis kompetensi. Pengertian silabus. Silabus merupakan suatu perencanaan yang dilakukan seorang guru sebelum mereka memberikan bahan pengajaran dan penilaian terhadap siswa. Kedua, format atau sistematika silabus berbasis kompetensi. Untuk format silabusnya, mari kita lihat di tabel dalam isi makalah tersebut. Dalam format silabus ada 2 format, yaitu format pertama. Nah, seperti gambar ini, format 1 dia digambar sesuai dengan tabelnya. Nah, ada tabel dan yang kedua, format kedua dia tidak menggunakan tabel seperti ini. Yang ketiga, komponen silabus. Ada beberapa komponen dalam silabus sebagai berikut, yaitu 1. Komponen identifikasi. Pada komponen ini yang perlu diisi adalah nama sekolah, nama mata pelajaran, nama kelas, dan semester. Selanjutnya, komponen penyebaran dan pengurusan standar kompetensi. Khusus kompetensi ini dia membicarakan tentang kejuruan. Dia mengacu pada standar kompetensi kerja. Misalkan masuk dalam sekolah-sekolah SMK yang berbicara masalah kejuruan. 3. Penentuan dan atau perumusan kompetensi dasar. Pada komponen kompetensi dasar, yang perlu dikaji adalah kompetensi dasar mata pelajaran dengan urutan berdasarkan tingkat kesulitan materi. Tingkat kesulitan materi yang kita ajarkan terhadap siswa atau peserta didik. Terus yang keempat, penentuan materi pokok. Ada beberapa dalam komponen ini yang perlu kita perhatikan atau pertimbangkan, yaitu 1. Tingkat perkembangan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik.
Terus yang kedua, kebermanfaatan bagi peserta didik mengenai materi yang akan kita ajarkan nanti. Kira-kira bermanfaat nggak untuk peserta didik? Nah, terus yang ketiga, struktur keilmuan. Yang keempat, kedalaman dan keluasan materi. Nah, itu untuk seorang guru. Terus yang kelima, penentuan strategi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan fisik atau mental yang dilakukan peserta didik dalam berinteraksi dengan sumber belajar. Nah, satu, menjelaskan, misalkan seperti ini. Kita memberikan pemahaman terhadap peserta didik. Misalkan saya mengajar mengenai sastra. Nah, saya akan memberikan penjelasan atau pengertian mengenai sastra. Terus yang kedua, berbicara masalah macam-macam sastra. Yang ketiga, tujuan sastra mau diarahkan kemana. Terus yang keempat, sejarah yang mencakup tentang sastra. Nah, seperti itu contohnya. Yang selanjutnya, kelima, penentuan alokasi waktu. Pada komponen alokasi waktu, hal-hal yang perlu kita pertimbangkan adalah alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar. Ya. Yang ketujuh, penentuan media dan sumber bahan ajar. Pada komponen ini yang perlu kita pertimbangkan adalah satu, sumber belajar adalah rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar dapat berupa media, media cetak, elektronik, berupa narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan bahkan medianya bisa berkaitan dengan budaya. Itu yang berkaitan dengan penentuan dalam bagian komponen penentuan media dan sumber bahan ajar. Yang terakhir, penentuan alat dan evaluasi. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Nah, ini penentuan alat dan evaluasi ini tergantung dari seorang guru. Apakah seorang guru tersebut mau memberikan tes berupa lisan atau non lisan atau tulisan. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang topik yang kedua, yaitu perumusan kompetensi dasar. Pengertian kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Teknik perumusan kompetensi dasar. 1. Meluas. Meluas artinya peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuannya. Nah, tentang pengetahuannya, keterampilan,
sikap, nilai yang berkaitan dengan pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, seimbang. Seimbang artinya di mana setiap kompetensi perlu dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, relevan. Maksudnya adalah di mana setiap kompetensi terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. Yang keempat, perbedaan. Perbedaan merupakan upaya pelayanan individual di mana peserta didik perlu untuk dipelajari. Bagaimana cara berpikirnya, bagaimana berbuat untuk mengembangkan kompetensinya, serta kebutuhan individu masing-masing. Nah, yang ketiga, daftar kata kerja operasional yang digunakan dalam perumusan kompetensi dasar. Kata kerja yang dapat digunakan untuk indikator kompetensi itu yang menyangkut tentang satu, tentang kognitif. Nah, kognitif misalnya adalah pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Yang kedua, afektif. Afektif misalnya penerimaan, menanggapi, penanaman nilai, pengorganisasian, dan karakteristik. Yang ketiga, psikomotor. Contohnya pengamatan, peniruan, pembiasaan, penyesuaian. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan tadi saya lupa untuk menyebutkan nama-nama yang berperan aktif dalam membantu penyelesaian makalah ini. Yang pertama, Aisyah. Dia mencari referensi tentang pengertian silabus dan format atau sistematika silabus berbasis kompetensi. Dan Waode Vina Astarina, dia mencari referensi mengenai komponen silabus. Dan Suryani tentang perumusan kompetensi dasar, teknik perumusan kompetensi dasar. Dan saya aktif sebagai penyusun, membuat simpulan dan membuat PowerPoint. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.